kabar Sobat Mahir dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Dinda Furqon pada sesi edukasi. Oke, pada kali ini akan membahas mengenai chart pattern. Masih dalam chart pattern, namun perbedaannya dengan kemarin, ya, kali ini akan membahas mengenai apa itu symmetric triangle. Dan karena symmetric triangle hampir dekat, ya, hampir mirip-mirip dengan penan, maka saya akan menjelaskan plus langsung dengan penan. Jadi khusus kali ini, ya, yaitu symmetric triangle dan penan. Oke. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai symmetric triangle. Apa sih itu symmetric triangle? Symmetric triangle itu merupakan sebuah chart pattern di mana chart pattern ini cukup akurat, dan ketika dikuasai, maka ketika melihat pola seperti ini, kawan-kawan bisa berpotensi profit cukup besar. Ya. Contoh saat ini, contoh saat ini, kawan-kawan bisa lihat ini ketika menembus area atau breakout di area symmetric triangle ini profitnya cukup besar. Ya, saat ini profit sekitar 600 poin atau setara dengan 60 pips. Nah, dengan resiko ini 300 poin atau setara dengan 30 poin. Jadi risk berbanding rewardnya ini 1/2, kawan-kawan semua. Ini cukup bagus. Ya. Oke. Lalu seperti apa sih konsep dasarnya? Nah, konsep dasar dari symmetric triangle yaitu sebuah pergerakan harga di mana support dan resistennya semakin mengerucut. Ya. Kita dilihat di sini puncak atau resisten, ya, ini semakin menurun, baik, ya, ini dari atas itu mengerucut, dan resistennya atau pergerakan dari bawah, resisten support-supportnya atau lembah-lembahnya semakin mengerucut juga. Dengan kata lain, harga mengerucut baik itu dari atas dan dari bawah. Maka ketika mengerucut seperti ini bisa disebut dengan symmetric triangle, gitu ya. Itu konsep dari pergerakan harganya, kawan-kawan semua. Apa teman-teman sudah paham? Oke, saya yakin sudah paham. Jadi intinya harga mengerucut, ya, seperti itu. Contoh dalam chartnya seperti ini. Oke, anggap harga belum naik. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ini saya hapus dulu ya biar kawan-kawan saya jelaskan dari awal. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, ya, mungkin ini agak sedikit membingungkan. Tapi kalau sudah terbiasa hanya dalam hitungan detik, kawan-kawan sudah bisa melihat pola ini. Oke. Ini pergerakan dari bawah, lalu dia turun, ya. Setelah itu naik lagi dan turun lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini membentuk sebuah pola yang mengerucut. Apalagi kalau ditarik trend line atau line, ya. Saya ganti dengan warna biru. Baik line dari atas atau trend line dari bawah, maka ini pergerakan harga mengerucut, gitu ya. Ini sudah terlihat jelas bahwa harga mengerucut dan mirip dengan symmetric triangle. Ini sedikit berbeda, tapi pergerakannya sama, ya. Kadang agak sedikit beda, tapi konsepnya sama, gitu ya. Yang jelas harga mengerucut baik itu dari atas maupun dari bawah
maka itu dikatakan symmetric triangle gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui dengan penarikan trendline dan melihat support dan resistennya gitu ya. Nah, maka di mana sih titik entry-nya? Oke, sebelum titik entry, hal yang harus diketahui dari symmetric triangle itu yang pertama adalah pergerakan marketnya, atau dengan kata lain structure market. Itu seperti apa? Yang kedua, teman-teman harus tahu support dan resistennya. Itu ya. Harus tahu support dan resistennya, itu sudah dibahas dalam video sebelumnya. Silakan kawan-kawan bisa search ya, bisa cari. Atau nanti akan saya sharingkan ya linknya di bawah di deskripsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus bisa tarik trend line atau bisa tarik line. Dan selanjutnya, kalau teman-teman mau lebih mendalami, ya teman-teman harus tahu key levelnya, itu kunci pergerakannya. Nah, adapun untuk kunci pergerakannya itu sudah dibahas secara mendalam dalam tutorial video key level of reversal. Kita kembali lagi ke sini. Oke, di mana sih titik entry-nya? Nah, teman-teman bisa, saya sudah jelaskan tadi, harus lihat support dan resistennya. Ini, kalau melihat support dan resistennya seperti ini. Ini pergerakan support, ini resistennya, atau seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini support, ini resistennya. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya pertama jika menembus line atas, atau menembus area resisten, itu lebih bagus. Nah, biasanya setelah menembus ini, teman-teman, maksud saya pergerakan harga bisa langsung naik, atau pergerakan naik sedikit, terkoreksi sedikit, lalu harga naik lebih tinggi. Nah itu. Atau bisa juga begini. Jadi harga turun, kembali ke harga line, dan dia naik cukup tinggi. Itu ya. Lalu di mana sih titik entry-nya? Titik entry-nya itu ketika sudah berhasil menembus titik atas atau titik bawah. Atau maksud saya line atas atau line bawah. Atau lebih bagusnya lagi ketika menembus support ya, atau menembus resisten. Ini kan contohnya ketika menembus resisten dan di sini berhasil menembus ya. Dan bukan hanya shadow-nya saja, tapi berhasil breakout. Saya selalu tegaskan, break itu hanya menembus lalu turun ke bawah lagi, alias hanya shadow-nya saja. Tapi kalau breakout, itu candlestick-nya menembus. Teman-teman semua. Nah, saya contohkan. Seperti apa sih candle yang menembus? Nah, candle yang menembus ini seperti ini. Ya. Ini sebuah harga yang menembus. Nah, kalau menembus seperti ini kawan-kawan semua. Jadi close candle-nya sempurna. Lalu bagaimana kalau yang break saja? Kalau break itu seperti ini. Oke, sebentar. Nah, kalau break itu beda lagi ceritanya. Kalau break itu hanya shadow-nya saja, kawan-kawan semua. Jadi, close-nya tetap di bawah, tapi shadow-nya ke atas tinggi. Ya. Tuh, saya perjelas ya. Nah, misal candlenya seperti ini. Slow ya, santai ya, kawan. Nah, seperti ini. Dia membentuk sebuah shadow dan ke bawah lagi dan close di bawah, itu hanya break saja. Jadi yang kita tunggu seperti tadi, breakout. Itu ya, menembus.
bukan hanya shadow-nya saja, tapi plus close candle-nya. Itu ya. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa buy di area sini. Ketika buy, biasanya harga langsung naik. Saya ulangi, sudah dijelaskan. Atau dia turun dulu ke bawah, atau ke support, atau ke memantul di area resisten ini, atau di line, lalu harga naik tinggi, gitu ya. Itu konsep dasarnya ketika melakukan entry buy. Sudah paham? Saya yakin sudah paham. Pokoknya kuncinya support ya. Itu ya, dan line. Lalu bagaimana? Support resisten tadi ya. Lalu bagaimana jika menembus support? Nah, jika menembus line ini, maka teman-teman bisa melakukan entry sell. Ya, bisa melakukan entry sell. Nah, dengan potensi pergerakan harga turun lebih dalam, atau harga memantul setelah ini sell, biasanya ada memantul sedikit atau koreksi atau retrace, dan harga turun lebih dalam. Tuh ya, itu kebiasaan market seperti ini. Oke, contoh kita kembali lagi ke chart. Ya, contoh seperti ini. Ini kan sedikit mengerucut, ya, bahkan mengerucut ini. Mengerucut, lalu harga naik dan menembus teman-teman semua. Lihat di sini, ini oke, sebentar. Kita pusing ini. Nah, ini menembus area line dan dia menembus area resisten. Nah, ingat kuncinya support resisten. Nah, setelah menembus di area resisten ini, ternyata harga bergerak naik. Lihat ini, sekitar 600 poin. Tuh. Seperti itu. Cukup mudah kan? Ya, saya yakin teman-teman bisa memahami. Tapi tetap perlu waktu. Lalu ada pertanyaan lagi. Apakah ini 100% akurat? Oh, tentu tidak. Ingat, tidak ada teknik yang 100% akurat. Maka dari itu, ya, teman-teman harus menggunakan manajemen dengan baik dan harus dengan cara setting stop loss dan atur lot dengan bijak. Nah, lalu setelah naik seperti ini, apakah pasti naik? Tidak. Kadangkala ini naik, kadangkala ini turun ya, terjun. Bisa jadi. Namun sedikit kemungkinannya. Biasanya pergerakannya naik. Lalu kadangkala juga ya ada pergerakan harga turun. Misal dia tidak berhasil naik, malah mental-mantul lalu harga turun. Itu kadangkala terjadi. Maka untuk mengantisipasinya jika ada pergerakan harga yang tidak diinginkan, kawan-kawan bisa setting stop loss. Ya, stop loss itu wajib. Lalu setting stop lossnya di mana? Setting stop loss itu di area support. Ya, kalau melihat pola symmetric triangle seperti ini. Ya. Misalkan ini naik sini, lalu kawan-kawan buy, maka stop loss-nya bisa di area sini. Lalu kalau sell bagaimana? Nah, kalau sell ini kan rumusnya harus menembus dulu. Nah, setelah menembus kita baru entry sell. Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kawan-kawan bisa setting di area resisten terdekat. Itu ya, cukup mudah kan? Tinggal mengaplikasikannya. Kalau kawan-kawan masuk di grup VIP, biasanya ketika ada pola-pola chart seperti ini, saya suka posting di grup, ya, di grup VIP. Bagi teman-teman yang ingin masuk di grup VIP, silakan WhatsApp saja ke nomor yang berada di bawah ya. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, kita lihat contoh kasus yang lain. Nah, ini saya sudah orat-oret tadi.
agak sedikit orat-oret. Mana tadi ya? Tadi ada di sini. Nah, ini. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini sebuah pola simetrik triangle. Dia naik, turun, naik, lalu harga mengerucut. Ya, mengerucut dan ternyata berhasil menembus di area resisten dan menembus area lain dari lain atas ya. Maka harga langsung boom. Harga naik cukup tinggi. Lihat, ini sekitar 1000 poin atau 100 pip. Ini juga sama, ya di sini mental-mentul dan membentuk sebuah harga yang mengerucut atau symmetric triangle. Setelah menembus di area ini, lihat close candle-nya, kawan-kawan bisa lihat. Oke, ini. Pokoknya ini. Begini sajalah. Nah, lihat ini itu. Di sana berhasil menembus area lain dan menembus area resisten dengan close candle, bukan hanya shadow-nya saja. Close candle di area resisten dan ternyata harga boom naik. Ini sekitar 700 poin. Dengan stop loss di sini. Resiko, oke ini 300 poin ya. Jadi 1/2. Ini money management yang cukup bagus. Ini juga sama. Jika naik mental-mentul membentuk sebuah triangle, symmetric triangle dan sama menembus, maka harga boom, harga naik cukup tinggi. Itu ya. Begitu juga ketika sell itu sebaliknya. Jika harga menembus ke bawah, ya, maka dan close di area support ini, maka kita bisa entry sell. Namun kan ini harganya menembus yang atas, maka di sini buy. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, ini kan symmetric triangle. Lalu bagaimana dengan penan, Pak? Nah, penan itu konsep dasarnya hampir sama dengan symmetric triangle. Namun perbedaannya, biasanya kalau penan itu membentuk sebuah penerusan tren. Misal, ya, ini harga begini, naik. Harga naik. Lalu membentuk sebuah koreksi, setelah itu menembus area resisten dan harga boom langsung naik. Nah, biasanya itu penan seperti ini. Ya. Ini konsepnya kurang lebih seperti inilah. Jadi dia naik, setelah itu dia membentuk sebuah harga yang mengerucut, setelah itu boom naik lagi, itu. Atau sebaliknya, misal dari atas, ya, terjun cukup dalam, setelah itu mental-mentul dan membentuk sebuah penan atau mirip symmetric triangle dan tembus dan boom harga terjun cukup dalam, gitu ya. Sama, ini entry-nya di area support dan resisten, menunggu penembusan atau close candle di support dan resisten. Itu sama saja. Nah, tapi perbedaannya ini penerusan tren, baik itu tren naik atau tren turun. Ya. Teman-teman bisa mencari lebih dalam di tutorial video key level of reversal. Tapi saya rasa ini juga sudah bisa menghasilkan profit dengan menerapkan dari video ini. Tapi ingat selalu setting stop loss ya, karena terkadang ada pergerakan harga yang tidak diinginkan.
Oke, ini contoh pena nih. Contoh penan. Lihat. Ini trennya naik. Setelah itu mental-mentul. Dan boom. Ya, harga naik cukup tinggi. Ini kalau penan perbedaannya pergerakan harganya lebih kecil. Ininya, mental-mentulnya. Lalu pergerakan naiknya cukup tinggi. Ini sekitar 1000 poin. Oke, sudah paham? Nah, kalau sell kebalikannya seperti ini. Ini konsepnya sama saja. Jadi, konsep antara symmetric triangle dan penan hampir mirip. Ya, walaupun agak berbeda, tapi hampir mirip konsepnya. Yaitu penembusan salah satu line atas atau line bawah, atau penembusan support dan resisten. Mungkin itu penjelasan dan edukasi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin masuk di grup VIP dan ingin mendapatkan pembelajaran lebih dalam, silakan teman-teman WhatsApp ke nomor saya yang berada di bawah, dan teman-teman juga bisa mendapatkan tutorial video key level of reversal. Oke, mungkin sekian dari saya. Salam sukses dan profit. Saya yakin kalau teman-teman bisa mendalami dari teknik ini, teman-teman bisa profit besar.